Marc Marquez menggila, dominasi total dan monopoli MotoGP 2025. MotoGP 2025 semakin memanas, dan satu nama mendominasi panggung, Marc Marquez. Pasca musim libur, rider Ducati ini tak hanya kembali, ia mengukir sejarah. Dengan 8 kemenangan balapan utama dan 11 kemenangan sprint dari 12 seri, Marquez kini memimpin klasemen dengan selisih 120 poin, marin terbesar dalam 5 tahun terakhir. Strategi hitam putih, saya tidak main-main. Marquez menyatakan sikapnya dengan tegas, ia tidak bermain-main. Strateginya adalah mentali deviate rival, bukan hanya lewat kecepatan, tetapi dengan konsistensi tanpa kesalahan. Ia menegaskan bahwa gelar bisa diraih hanya jika rival melakukan kesalahan, jadi dirinya fokus untuk tidak melakukan itu. Rekam jejak emas, musim terbaik sejauh ini. Beberapa analis menyebut musim ini sebagai puncak karir Marquez sejauh ini. Ia menunjukkan performa yang lebih superior dibanding musim 2019, yang dulu dianggap sebagai puncak kejayaannya. Dari Ipiceco hingga Sachsenring, Marquez meraih kemenangan berturut-turut, melampaui catatan Agostini, dan semakin meneguhkan dominasinya di MotoGP. Tantangan terbuka, trofi yang belum ia perebutkan. Namun, bahkan Raja punya tantangan. Sirkuit Red Bull Ring, Austria menjadi satu dari 4 sirkuit di kalender MotoGP yang belum pernah dikalahkannya. Ia belum pernah menang di sana sejak 2016, dan kini mendapat sorotan besar untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar unggul di segala lintasan. Kritisnya, Austria bisa menjadi babak penutup atau transformasi besar sebelum gelar diraih. Tantangan nyata di tim sendiri, Pecco Bagnaia. Persaingan internal tim makin menarik. Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati, terus berusaha mengejar. Jorge Lorenzo menyebut Marquez sebagai talenta yang langka, sebanding dengan legenda seperti Rossi dan Stoner, yang segera memunculkan jarak nyata. Namun, Bagnaia tidak menyerah. Ia menunjukkan mental baja dan tetap menjadi rival sejati di lintasan, meski jarak skor membuat persaingan gelar semakin sulit. Pesaing muda, Bezzecchi muncul sebagai ancaman. Aprilia punya senjata baru, Marco Bezzecchi. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang dinilai bisa memberi perlawanan serius kepada Marquez. Dengan konsistensi podium dan 1 kemenangan, Bezzecchi dianggap sebagai figur yang paling ditakuti oleh Marquez secara mental, menurut pengamat Carlo Pernat. Pitfall yang membayang, ini bisa jadi akhir karierku. Marquez sendiri sadar penuh bahwa kecerobohan berbahaya. Pengamat menyoroti risiko nyata, jika ia mengalami Hixide, jatuh berdampak tinggi, bisa jadi itu adalah kegagalan fatal, terutama terkait cedera diploplia yang pernah menyerangnya. Tepat setengah musim, dominasi yang tak tertandingi. Analisa dari Crash.net menunjukkan fakta mencengangkan, Marquez menguasai hampir semua seri, menjadikannya raja musim ini. Jika ia konsisten, gelar bisa dikunci jauh sebelum seri akhir. Debat pilih waktu juara, Fuji, Motegi, atau Indonesia? Secara matematis, Marquez bisa mengunci gelarnya di Misano atau Motegi. Namun ia memilih pendekatan konservatif di sisa musim. Ia tidak ingin bermain-main atau terburu-buru. Jika ia terus tampil solid, akhir musim menjadi bonus, tidak beban. Kesimpulan, musim spektakuler dan ambisi yang terjaga. MotoGP 2025 bisa jadi musim terbesar dalam karir Marc Marquez. Ia bukan hanya membalap, ia menjalani skenario strategi, dominasi mental, dan ketenangan yang menohok lawan. Gelarnya semakin dekat, tapi sikapnya tetap rendah hati. Aku tidak ingin bunuh diri, saat Fajar perlahan menyongsong kejayaan ke-8. Pertanyaannya kini, akankah Marquez menutup musim sebagai legend salah satu terbesar sepanjang masa, karena bukan hanya kecepatan, tapi pendekatan balap yang matang dan penuh perhitungan? Sementara itu, menjelang seri pertama MotoGP di Hungaria dalam lebih dari 3 dekade, ketegangan dan antusiasme mengiringi langkah tim Ducati dan Marc Marquez menuju trek baru yang menjanjikan tantangan tiada tara, Balaton Park. Namun, di balik optimisme penampilan tanding dan tes, mengintip perbedaan pandangan hingga drama pengendalian gaya balap. Ini bukan sekadar cerita balapan, ini kisah adaptasi, strategi, dan rivalitas yang akan tersaji. Kilas balapan virtual, setting Balaton Park. Sirkuit Balaton Park akhirnya akan menggelar kejuaraan MotoGP dari 22-24 Agustus, setelah tes WSBK di tahun sebelumnya mengungkap potensi matang, tapi juga bahaya tersembunyi. Lintasan ini dibangun sebagai lokasi cadangan tradisional MotoGP selama puluhan tahun dan akhirnya mendapatkan lampu hijau setelah renovasi serius. Trek ini dikenal memiliki karakter stop and go,
berisi banyak pengereman tajam, akselerasi eksplosif, serta tata letak yang penuh tikungan patah. Ducati pun mengakhiri liburnya lebih cepat, mengerahkan seluruh pembalap, Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, menguji Panigale V4S Pro di lintasan baru ini. Mereka melahap sekitar 70 lap, meski tidak menggunakan motor balap MotoGP karena aturan larangan 15 hari sebelum balapan. Pendapat berbeda, ketegangan resonansi dalam Ducati. Komentar muncul beragam. Beberapa pengomentar WSBK seperti Alvaro Bautista menyuarakan kekhawatiran keamanan ciri-ciri sirkuit yang teknikal. Namun test rider Ducati, Michele Pirro, membantah sinisme ini. Ia menegaskan bahwa walaupun banyak tikungan tajam, lintasan tersebut tetap bisa digas, aspalnya bagus, bahkan ramah untuk MotoGP, asal gaya berkendara disesuaikan. Suara Marc Marquez juga datang sejuk dan realistis. Saya senang, tata letaknya unik dan tak biasa. Ini sirkuit stop and go, membutuhkan gaya balap berbeda. Semakin cepat Anda dapat ritmenya, semakin nikmat kecepatan itu. Aspalnya pun nyaman, pekerjaan hebat telah dilakukan. Komposisi balapan, Pecco unggul tipis, Marquez tetap bertenaga. Francesco Bagnaia memimpin catatan waktu di private testing Ducati, 1 menit 41,468 detik, hanya unggul tipis atas Marquez yang mencatat 1:41.5. Mereka menyuguhi performa yang nyaris seimbang, menunjukkan kesiapan penuh menghadapi IP Hungaria. Michele Pirro berseloroh bahwa di lintasan seperti ini, banjoran rem bisa habis lebih dulu ketimbang ban. Hal itu menunjukkan tantangan ekstrim antara pengereman agresif dan akselerasi super. Ia juga menggarisbawahi bahwa MotoGP di trek ini kemungkinan tetap memakai gigi kelima, bahkan bisa mencapai gigi keenam dengan setting tepat, menepis keraguan sebelumnya. Inti perseteruan, filosofi balap versus karakter sirkuit. Disinilah kisah menarik muncul. Ducati dan sang pemimpin klasemen, Marc Marquez, berkonfrontasi dengan ritme baru. Marquez dengan mentalitas, dominan versus semua, harus menyesuaikan gaya balapnya dengan taman mini teknikal Hungaria yang menuntut presisi dan adaptasi instan. Sementara Ducati, meski percaya atas kualitas sirkuit, menjaga kewaspadaan penuh. Publik pun dihadapkan pada pertanyaan dramatis. Akankah Marquez menari lincah di atas balapan teknikal ini, atau justru terpolarisasi oleh kelelahan fisik? Momentum debut, menunggu ledakan kompetisi. MotoGP Hungaria bukan hanya sekadar seri balap tambahan, tapi ujian adaptasi, kampanye pembalap, dan kekuatan teknis motor. Marquez sudah menebar sinyal siap bertarung. Ducati, dengan Bagnaia yang juga siap berduel dan data kuat dari tes awal, tampak optimis tapi tak terburu-buru. Sedangkan tim lain, Aprilia, KTM, Yamaha, juga merangsek dengan intel-intel dari tes builder. Balaton Park bisa jadi titik pendaratan kejutan perubahan prestasi. Akhir spekulatif yang bergelora. MotoGP Hungaria musim ini bukan soal siapa tercepat di map, tapi siapa tercepat beradaptasi. Pedrosa pernah menang di Hungaroring 3 dekade lalu. Apa kisah historis itu akan bergema lagi lewat Marquez? Ducati merebut momentum, Marquez logik menguasai klasemen, tapi sirkuit ini jadi wildcard. Apakah ia akan melaju mulus, atau lantai membara ini akan menyulut rival baru mengejar? Balaton Park menjanjikan drama balap yang tak hanya soal kecepatan, tapi soal mental, adaptasi, dan strategi manusia dan mesin. Dan itu yang membuat MotoGP tetap hidup. Sementara itu, tajuk, taklukan kutukan Spielberg, Marc Marquez siap pecahkan dinding tanpa menang. Musim MotoGP 2025 telah menjadi bab paling menggila dalam karir Marc Marquez. Rider Ducati ini melaju bak badai tak terkendali, dengan statistik spektakuler, 8 kemenangan balapan utama, 11 kemenangan sprint, 7 pole position, dan memimpin klasemen dengan selisih 120 poin. Dominasi tiada tanya. Tapi, ada satu noda di peta kehebatannya, Red Bull Ring, tempat yang hingga kini masih menjadi kutukan Spielberg baginya. Austria adalah hutang pribadi. Marc telah mendekati podium tertinggi di Red Bull Ring beberapa kali, 2017, 2018, dan 2019, namun podium teratas tak kunjung menjadi miliknya. Ia berlomba habis-habisan melawan Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo, tapi selalu kalah tipis. Dominasi Ducati terbukti. Namun, di Spielberg, armadura merah itu belum sepenuhnya menaklukkan simbol sirkuit yang disebut, apapun bisa terjadi itu. Tahun 2025 inilah Marc datang dengan tekad membara, membayar hutang di Austria.
Media menyorot bagaimana kini dengan motor paling kompetitif, Ducati EP25 pabrikan, dan performa luar biasa musim ini, peluang untuk menang di Spielberg makin nyata. Statistik bicara, dominasi nyata, namun belum di Austria. Dominasi yang ditunjukkan Marc bulan-bulan ini bukan teori. Misalnya di Aragon, ia menyapu bersih, menang sprint dan utama mulai dari pole position, sebuah prestasi langka, sementara adiknya, Alex, finish kedua, menjadikan Ducati menguasai podium penuh. Namun head-to-headnya di Red Bull Ring berbeda, rata-rata posisi grid Marc adalah kelima, dan rata-rata posisi akhir lomba di sana adalah ke-63, menurut data historis. Statistik tajam, motor dahsyat, tapi hasil selalu dekat namun jauh. Red Bull Ring, sindiran terpanjang dalam lintasan. Penulis MotoGP seperti Louis Duncan menyoroti, Marc tidak hanya datang sebagai pemimpin klasemen, ia datang dengan momentum psikologis untuk mengakhiri kutukan Spielberg. Rival utama, Francesco Pecco Bagnaia, rider sukses di Austria selama 3 musim berturut-turut, walau kini performanya menurun. Red Bull Ring dikenal punya karakter unik, percepatan tajam, tikungan teknikal, dan atmosfer lain daripada sirkuit mainstream. Ducati pada akhirnya punya kendaraan yang cocok, membuka peluang Marc untuk mengakhiri penantiannya. Siap pecahkan kutukan, tapi tantangan tetap ada. Meski peluang besar, status favorit bisa jadi pedang bermata dua. Apalagi rival Pecco masih ada walau sedang tidak di performa terbaik, dan tekanan mental luar biasa mengiring Marc, bukan hanya harus menang, tetapi harus menyembuhkan sisa trauma di Spielberg. Marc sendiri sadar betul, tetapi ia memberikan sinyal positif. Performanya saat ini konsisten, cepat, dan matang. Ia pun menyebut bahwa impiannya bukan sekadar memenangi satu sirkuit, tetapi meraih gelar dunia ke-7 dan menyamai rekor Valentino Rossi. Lintasan jadi panggung drama terbesar tahun ini. MotoGP Austria 2025 akan menjadi panggung drama besar. Marc Marquez tidak hanya bertengkar dengan rival di lintasan, ia berhadapan dengan masa lalunya, jejak angka, dan kutukan yang sudah berjalan hampir 1 dekade. Jika ia menang, bukan cuma sejarah yang dirubah, tetapi naskah raksasa legenda yang menyentuh puncak-puncak emosional tempatnya tumbuh sebagai ikon. Jika gagal, gelar dunia masih di tangan, tapi pertanyaan tentang Spielberg tetap menghantui. Kesimpulan, haruskah kita sebut ini momen penebusan? Akhir pekan ini bukan cuma soal adu kecepatan. Itu soal momen penebusan, tentang pembalap yang dengan sabar menunggu kesempatan untuk menghapus batas terakhir di peta dominannya. Acap kali dalam sejarah MotoGP, momen kosong seperti ini, belum pernah menang di sirkuit tertentu, menjadi katalis munculnya legasi baru. Austria bisa jadi titik balik di MotoGP 2025, jika Marc berhasil menundukkan Spielberg tanpa kompromi. Bagaimana menurutmu? Apakah akhir pekan ini akan menjadi bab paling heroik dalam karir Marc Marquez? Tulis di komentar, dan saksikan bersama saat ia menantang takdir di Red Bull Ring. Sementara itu, ketegangan memuncak, Marc Marquez versus Massimo Rivola, Aprilia tantang Dewa MotoGP. Musim MotoGP 2025 bukan sekadar pertarungan kecepatan dan strategi, ini adalah narasi konflik emosional antara pribadi dengan ambisi, legenda dengan penantang, dan panggung balap dengan birokrasi ambisius. Marc Marquez telah menjadi bayangan besar yang melintas kencang di atas Ducatinya, mendominasi hampir setiap sesi. Dengan 19 dari 24 kemenangan, gabungan sprint dan race, ia menjadi simbol kekuasaan tak tergoyahkan, seolah motor Ducati dan bakat supernya telah menyatu menjadi identitas tunggal MotoGP musim ini. Namun, di tengah dominasi itu, datang tantangan tak terduga. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, tampil berani dan tegas, menyatakan bahwa hanya timnya yang mampu menghentikan laju Marquez, bahkan menyebut bahwa Aprilia adalah satu-satunya pesaing nyata dalam 10 seri terakhir musim. Ambisi Aprilia, dari underdog menjadi penantang. Aprilia yang sebelumnya sempat terseok di era transisi motor RSIP 25, perlahan bangkit. Marco Bezzecchi menjadi wajah baru penantang serius, dengan kemenangan mengejut di Inggris dan pertempuran menegangkan di Ceko. Kebangkitan ini memberi fondasi bagi Rivola untuk muncul dengan nada, "Kami bisa melawannya." Pressures memang nyata, Ducati dan Marquez tampak tak bisa dihentikan. Tapi Rivola tidak menyerah. Ia berargumen bahwa musim masih panjang, motor Aprilia terus berkembang, dan dengan 2 rider tajam, Bezzecchi plus Jorge Martin yang siap comeback, tim ini punya skenario kebangkitan dramatis di paruh akhir musim. Sikap Marc, tenang, tapi tertusuk. Marquez, maestro lintasan,
terpaksa menahan rasa terkejut. Tak banyak komentar dia lepaskan. Saat ditanya soal pernyataan Rivola, ia cuma menyatakan bahwa itu keputusan paling masuk akal untuk Martin, yang memutuskan bertahan di Aprilia. Ia menolak adu kata, tetapi getar ketegangan di Paddock terasa, antara raja yang nyaman di atas tahta, dan penantang yang siap menerkam dari gelap. Bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal tekanan emosional. Rivalitas yang semakin merekah. Tensi meningkat saat Rivola menggiring premis, April bisa menghentikan Marquez, ini lebih dari optimisme, ini tantangan terbuka. Fans pun terbagi, ada yang mendukung keberanian Aprilia, ada juga yang menganggap pernyataan itu gegabah di hadapan dominasi Ducati. Namun satu hal jelas, MotoGP musim ini tidak lagi monoton, laga sudah berubah jadi drama ambisi dan ego. Skenario, what if, paruh kedua musim. Bayangkan, seri paruh musim berjalan, Marquez masih memimpin, tapi Aprilia mulai merebut podium, menyusun back-to-back beasiswa. Di trek seperti Austria atau Mandalika, RSIP 25 bisa jadi momok Ducati. Dua rider tajam, motor makin padu, dan momentum mulai berpihak. Jika hal itu terjadi, jika Marquez tergelincir di salah satu seri, tiba-tiba pernyataan Rivola terlihat bukan cuma ambisi kosong, tapi prediksi realistis yang siap meledak. Akhiri dengan misteri. Hakikat persaingan modern. MotoGP bukan sekadar lomba. Ini drama emosi, diplomasi, ekonomi, dan ambisi yang berpadu di kecepatan penuh. Marc Marquez, ikon, juara. Massimo Rivola, strategi, harapan baru. Rivalitas mereka bercerita lebih banyak daripada angka poin. Ini tentang siapa berani menantang takdir dan siapa yang rela kehilangan kedudukan nyaman demi sejarah. Musim 2025 masih belum usai. Apakah Aprilia benar bisa menghentikan laju Marquez? Atau, apakah ini hanya bisikan ambisi tanpa efek nyata? Satu yang pasti, kita sekarang menonton bukan hanya balapan, melainkan konflik eksistensial antara pencipta legenda dan pemburu tahta. Sementara itu, tahun 2025 ini, persaingan di Paddock Ducati semakin panas. Di satu sisi, ada Marc Marquez yang kembali ke armada pabrikan dan tampil bak badai. Dan di sisi lain, Francesco Pecco Bagnaia, sang juara ganda, mulai merasakan tekanan besar. Video kali ini khusus mengulas saat Pecco menyerah mengejar Marquez dan justru berfokus menyalip sang adik, Alex Marquez. Siap? Let's rev it up! 1. Ketika juara berusaha realistis. Francesco Bagnaia akhirnya buka suara setelah beberapa seri terakhir yang tidak berpihak padanya. Ia menyadari bahwa kemungkinan mengejar Marc Marquez di klasemen semakin tipis dan memilih untuk realistis, beralih fokus lomba demi lomba, bukan untuk mengejar posisi pertama, tapi mempertahankan tempatnya di podium kedua klasemen. Pecco jujur. Marc kian dominan musim ini, dan bukan hanya unggul, ia hampir tak tertandingi. 2. Bagnaia, fokus lewati Alex Marquez. Yang menarik, fokus Pecco sekarang bukan lagi mengejar Marc, tapi malah berdirinya sebagai pembalap di atas Alex Marquez. Dengan Marc jauh memimpin dan Alex sebagai ancaman langsung pada peringkatnya, Pecco harus konsisten untuk mempertahankan posisinya. 3. Marc Marquez, dominasi tiada henti. Untuk memahami kenapa Pecco menyerah mengejar Marc, kita lihat dulu dominasi Marc. Sprint Argentina, Marc menang telak, diikuti Alex, dan Pecco di posisi ketiga. Bagnaia mengakui kesulitan bersaing dengan performa luar biasa Marc. America's GP, Kota. Dalam balapan penuh drama, Marc jatuh, dan Pecco memanfaatkan momen itu untuk meraih kemenangan. Mugello, Sprint Race, Marc comeback luar biasa dari start buruk dan mengatasi Alex serta Pecco untuk menang. Selanjutnya di race utama, Marc menang lagi, sementara Pecco finish keempat, disalip juga oleh Fabio Di Giannantonio. Saat Marc melaju, pembalap lain seperti melaju di bayang-bayangan. Dari sprint hingga balapan utama, dia tak terbendung. 4. Statistik yang mengejutkan. Di Mugello, Marc menang dan memimpin klasemen dengan selisih 40 poin atas Alex dan 110 poin atas Pecco. Di sprint Mugello, Marc unggul 35 poin atas Alex, dan 98 poin atas Bagnaia. 5. Mengapa Pecco memilih fokus yang lebih masuk akal? Sebagai 2 kali juara dunia, Pecco terbiasa berada di puncak. Namun musim ini, Marc tampil tak terkejar dan semakin solid di lini depan.
Alex pun tak bisa dianggap remeh dan berada tepat di belakang Pecco. Tekanan publik semakin besar, Pecco kini berada di peringkat ketiga, sementara posisinya sebagai pembalap top Ducati dipertaruhkan. Jadi strategi baru, menjaga posisi kedua di klasemen, bukan mengejar Marc yang terlalu jauh. 6. Suasana padat, Ducati di tengah krisis dan harapan. Ducati, dikenal dengan mesin merah, penggerak podium, kini memiliki tandem yang unik. Marc Marquez, sosok legendaris dengan pengalaman dan kemampuan eksplosif, kini memimpin. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan, berupaya bertahan dari dominasi rekan setimnya dan ancaman Alex. Bayangkan tekanan mental yang Pecco hadapi, berjuang di tim yang dibintangi rival abadi. Kini, dia tak hanya bersaing di trek, tapi juga dengan bayang-bayang sejarah Ducati. 7. Kesimpulan dan ajakan. Kesimpulan Francesco Bagnaia mengambil keputusan sulit musim ini. Alih dari mengejar Marc, dia kini fokus menjaga posisinya di atas Alex. Dengan Marc semakin sulit dikejar, pilihan realistis jadi kunci komitmennya. Menurutmu, apakah Pecco bisa kembali ke puncak tahun ini? Like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk video update MotoGP selanjutnya. Share ke teman MotoGP lovers MU. Itu dia, MotoGP fans. Drama Ducati musim 2025 masih jauh dari final. Sampai jumpa di trek berikutnya. Dan ingat, speed itu bukan segalanya, strategi dan mental juga menentukan juara. Sementara itu, hanya kami yang bisa kalahkan Marc Marquez, surat tantangan dari Aprilia. Di tengah dominasi Ducati dan Marc Marquez di MotoGP musim 2025, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari markas Aprilia. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, dengan tegas menyatakan bahwa timnya adalah satu-satunya yang memiliki potensi nyata untuk menjatuhkan Marquez di sirkuit. Pernyataan ini datang bukan asal bicara, melainkan dibangun dari bukti performa, keyakinan teknis, dan strategi balap yang mulai mencuat.